Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Jumat 26 Maret 2021 di tempat gue bekerja, yaitu kantor kelurahan Jatinegara Kaum, sedang berlangsung vaksinasi untuk seluruh lansia. Jadi 9 RW hari ini kemungkinan akan kedatangan sekitar kurang lebih 700 lansia, dan di belakang gue ini adalah tempat di mana lansia-lansia tersebut akan divaksin, yaitu di SD 07 dan 011 Jatinegara Kaum. Oke, gimana suasananya, situasi yang terjadi di dalam? Yuk kita ke dalam. Ibu nanti dulu Bu, nuruninnya Bu, ini macet banget. Minggir dulu. Ini mau keluar deh. Cukup padat, jadi kita selaku petugas dan panitia sudah semaksimal mungkin untuk menerapkan prokes. Mudah-mudahan dengan kepadatan seperti ini masih kondusif dan tidak ada yang terpapar COVID lagi, karena lumayan padat di sini jumlah lansianya. Ada 4 spot, 1, 2, di sana 3, dan di sini tempat pendaftarannya. Oke teman-teman, ini kita sudah sama salah satu kader Dasar Wisma di RW 7, Ibu Dia. Jadi Ibu, saya nanya aja, dari RW Ibu nurunin berapa lansia total? Total sekitar 70 lansia. 70 lansia? Iya. Total hari ini 700 berarti kan katanya? Dengar-dengar 700 bagi 9, berarti rata-rata per RW menurunkan hampir 190 berarti ya, 90. Apa Bu kendalanya Bu saat mengajak lansia Bu? Kendalanya mereka faktor takut ya. Takut? Kemudian? Terus masalah angkutan. Ya, karena jaraknya itu kan ini agak jauh. Ya. Ketiga ya masalah lingkungan. Kalau lingkungannya mendukung, keluarganya mendukung, pasti mereka berani. Oke, semoga hari ini semua RW lancar ya Bu. Amin. Dan kita sama-sama berdoa vaksin ini adalah langkah akhir untuk menuntaskan COVID-19 di Indonesia. Amin. Terima kasih Bu Dia. Selamat bertugas. Gue mau mencoba wawancarai salah satu staf kelurahan. Saat ini semua masih sedang sibuk, jadi gue mau wawancara lansianya aja. Oke, kita cari lansianya. Ibu permisi, mau diwawancara nggak? Hah? Yang mana? Enggak, saya mau yang lansianya aja. Oke, saya bertemu seorang lansia. Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Hartoyo. Dari RT RW? Bapak ngapain kesini? Mau vaksin. Untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan kita semua. Bapak kesini tahu dari siapa? Ada pemberitahuan dari PKK itu. Oh, dari ibu PKK. Terus kenapa Bapak mau? Kesehatan kita perlu. Oke, jadi Bapak Hartoyo secara sadar ya Pak ya, sadar ingin sehat, terlepas dari COVID ya. Bapak ditemani siapa hari ini? Anak. Ini anaknya. Halo anak. Wait a minute. Who are you? Ini Mbak orang tuanya betul? Ya betul ya Pak ya, masa bohong. Ini Mbak nganterin orang tuanya berarti ya? Apa Mbak yang Mbak edukasi ke bapaknya ketika ini kan beberapa kasus kan lansia pada nggak berani nih Bapak, nah ini Mbak apa triknya buat mengasih kepercayaan, mengasih keyakinan ke bapaknya? Kalau berarti kalau udah penyebaran vaksin ini kan berarti udah melewati uji klinis berkali-kali. Betul. Dan udah diuji oleh para ahli, jadi kayak menurut saya yang vaksin itu aman dan vaksin itu udah lulus uji klinis dan ya bisa membantu mengurangi angka COVID di Indonesia. Amin. Ya jadi teman-teman, ya itu tadi yang disampaikan Mbak siapa maaf? Mbak Arda, selaku orang tua dari Pak Hartoyo. Beliau maksudnya Mbak Arda ini betul. Jadi tidak usah takut datang ke tempat vaksinasi, karena jikalau orang tua atau nenek-nenek teman-teman sekalian merasa tidak yakin dengan kesehatannya, di sini akan di screening ulang. Jadi jika tidak memenuhi syarat, dia akan disuruh pulang atau tidak berhak untuk ikut vaksin. Demikian ya Mbak ya. Benar ya. Terima kasih Mbak. Jadi mereka ini adalah dari 9 RW di Jatinegara Kaum. Ya ini yang pink-pink ini adalah kader dari RW 7 ya. Ya. Nah ini adalah kader yang di endorse topinya. Halo. Nah, jadi di sini nanti
Itu yang udah vaksin. Yang udah vaksin yang mana? Ini kader-kader Dasar Wisma dari RW7. RW7 mana suaranya? Hey! Dan sekarang gue sudah bersama lansia yang sudah divaksin. Ya, ini India sudah ada di sebelah gua. Dengan Bapak siapa? Sini Pak, biar Bapaknya nggak kelihatan. Sini ya, oke. Dengan Bapak Maman dari RT RW? RW 1, RT 2. RT 1? RT 2. RT RW. RW 1, RT 2. RT 2. Paparlan ya RT-nya ya. Iya. Sama, oh ini istrinya dua-duanya di sini. Oke, jadi saya gini aja deh wawancaranya. Ini dia suami dan istri yang secara kompak, secara sadar ingin sehat ya Pak, ingin istilahnya meningkatkan imun dari COVID ya Pak ya. Bagaimana Pak pertama kali Bapak dapat info dari COVID ini Pak? Vaksin COVID ini? Ya? Pengen duluan. Oh pengen duluan. Infonya dari siapa Pak? Dari Pak RT lah. Dari Pak RT. Terus kenapa Bapak yakin kalau vaksin ini akan menyelesaikan COVID gitu apa Pak? Bapak yakin ya semuanya ya. Oke, terima kasih Bapak atas kerjasamanya, partisipasinya untuk ikut serta menurunkan angka COVID di Indonesia. Sehat terus Bapak. Ini gue udah dari luar. Nah ini suasana di luar. Dan sekarang gue mau coba masuk ke dalam di ruang vaksin di ruang meja 3. Ya ini gue udah berada di tepat di meja ruang 3. Wait a minute. Ini ruang tunggunya, ini para petugas yang akan memvaksin. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Halo, salam sehat ya semuanya. Ibu, saya nanya dikit ya, yang saya tahu aja nih, yang orang awam tahu. Kenapa sih harus lansia dulu? Dia udah tua. Istilahnya lebih rentan lah gitu, oke. Jadi udah didahulukan gitu. Jadi dia didahulukan. Yang pertama kan napas dulu. Itu lansia, itu guru. Pokoknya yang rentan terkena COVID ya dulu deh. Oh, jadi kira-kira ini akan berlangsung berapa bulan? Kalau lansia kan sesuai ketentuannya sampai 31 Maret ini. Habis ini ASN nanti lanjut lagi. Oh, Gitu. jadi kan mau betul bulan puasa, apakah sebelum bulan puasa kelar atau nanti dipending setelah bulan puasa? Nah, sampai saat itu belum ada jawaban pastinya ya Belum Mas ada ya. info. Kalau ada tanggal kembalinya bulan puasa disuruh datang aja apa gimana. Tapi kayaknya datang aja asal sahur aja kali ya. Oh iya. Pasti ini berbentuk dengan bulan puasa sih, terbentuk 28 hari karena kalau lansia kan intervalnya balik untuk dosis keduanya 28 hari. Jadi kalau dia suntik sekarang dia memang baliknya lagi itu bulan puasa. Oh. Jadi sepertinya mungkin makan sahur aja kali yang banyak. Oh, sudah dialasi sahur dulu, itu nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa. Oh, jadi sekitar April nanti. April, tanggal 23 kalau tanggal hari. 23 April. Oh, itu ulang tahun ibu saya. Oh iya. Ya, oke, Ibu Tika, Mbak pernah nggak sih mengalami jalan patah di dalam gitu? Oh, nggak pernah ya. Tapi ada nggak kejadian itu? Menurut sejarah kedokteran gitu klinis, nggak pernah ya? Atau saking kencangnya kulit melewat itu nggak pernah ya? Paling kalau lansia nih kulitnya ikutan ketarik ke dalam. Izin ya Pak. Ya. Ini ya Pak, tarik nafas panjang. Oke. Sakit dikit ya Pak. Gimana Pak? Apa yang dirasa Pak? Setelah jarumnya selep gitu, apa yang dirasa Pak? Suntik mah udah biasa. Oh, alhamdulillah ya, nggak kaget lagi ya. Terus selanjutnya gue sudah berada di ruang screening sebelum lansia melakukan vaksin. Jadi mereka-mereka ini didampingi oleh para kader masing-masing, ada dari Jasa Wisma, dari kader Jumantik dan lain sebagainya. Dan petugas-petugas di sini juga campur, ada dari PPSU, ada dari RPetra dan petugas-petugas perangkat kelurahan lain yang sudah dikoordinasikan untuk mengawal dan mendampingi vaksinasi lansia. Ini dia proses observasi atau screening. Tanya dulu ya Bu, Ibu ada riwayat darah tinggi sebelumnya? Jarang periksa. Oh, jarang periksa ya. Ada kontak dengan yang positif COVID? Enggak. Ibu sendiri pernah terkonfirmasi COVID? Enggak.
diabetes nggak dikontrol ya, belum pernah kontrol ya, gitu ya. Dalam pengobatan TBC, ibu punya kelainan darah, ada penyakit lain, epilepsi, ibu naik tangga bisa, sesak nggak, payah nggak nafasnya. Ibu boleh lanjut di meja 3 untuk disuntik ya. Ibu keluar dulu, nanti ke kanan ya. Oh, ini adalah ruangan observasi setelah si lansia sudah divaksin selama 30 menit. Jadi mereka diarahkan seperti di sini semua. Yang tujuannya adalah kita lihat reaksi yang terjadi setelahnya. Siang Pak, sudah siang ya? Iya. Sudah jam setengah 11, lumayan siang. Bapak sudah divaksin? Sudah. Saya mau nanya proses Bapak ketika tahu info akan ada vaksin lansia, itu bagaimana pendapatnya Pak? Komentarnya dan perasaannya? Baik aja, Pak. Baik-baik aja, siap-siap aja ya. Siap aja. Dengan sentimen-sentimennya Kak Dester seperti itu Nggak ada. tidak ada Nggak pengaruhnya ya Pak? Nggak. Siap aja ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, setelah masuk ruangan vaksin Pak, deg-degan kah? Nggak. Sakit kah? Soalnya kita merasa menganggapnya sama aja suntik seperti di puskesmas gitu kan sama, jadi kita Iya. tidak bisa kita membedakan lah. Jadi kalau kita pernah disuntik ya seperti itu rasanya sama. Iya. Ya, jadi nggak ada yang kita takutkan lah. Pada belum vaksin, misalkan vaksin rasanya juga nggak sakit kok. Sama sama kita disuntik di puskesmas. Boleh Pak, salam sehatnya Pak. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Siang Pak, Assalamualaikum. Bapak siapa? Saya ini dari kemarin mau wawancara Bapak sebenarnya. Apakah ini adalah topi anti Covid? Iya benar. Oh anti Covid ya, ini topi anti Covid ya. Kirain ini yang di film-film vampir itu bukan apa ya? Oh iya. Oke, saat ini gua sudah bersama Ibu Berliana selaku Sekretaris Kelurahan Jatinegara Kaum. Oke, selamat pagi Bu Berliana. Hari ini Ibu sedang melakukan apa Bu? Hari ini kita sedang melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia se-Kelurahan Jatinegara Kaum. Ada berapa RW Bu di Kelurahan Jatinegara Kaum? Ada 9 RW di Kelurahan Jatinegara Kaum. Dan setiap RW itu ada batasan untuk menyerahkan nama-nama lansianya nggak Bu? Kita mengupayakan untuk seluruh lansia di tiap RW yang belum vaksinasi atau divaksinasi untuk mengikuti kegiatan vaksinasi pada siang hari ini. 600 lansia dari 9 RW ya Bu ya. Gua sekarang sudah bersama salah satu perwakilan RT di Jatinegara Kaum. Oke, Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menanyakan soal Dewa Kipas. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya ada ketentuan jumlah nggak sih mengajukan lansia dari pihak kelurahan? Enggak ada. Nggak ada. Jadi Jadi sebanyak-banyaknya. gitu. Sebanyak-banyaknya lansia, cuman kalau misalnya KTP luar daerah kita harus pakai surat domisili. Kemudian dari jumlah lansia yang Bapak ajak, itu berapa orang sih yang memiliki sentimen atau pandangan negatif terhadap vaksin? Untuk awal-awalnya sih hampir semua ya, cuma 30% yang langsung mau. Tapi begitu ada tangga yang sudah suntik dan ternyata nggak terjadi apa-apa, Oke. mereka pada daftar ikut ini yang kedua ini. Rata-rata mereka yang sudah disuntik keluhannya apa Pak? Belum ada keluhannya, paling cuman ya pegel-pegel aja di daerah yang disuntik. Kalau bapak saya lapar sama ngantuk gitu, jadi nurun ke anaknya nih Iya, gitu. mungkin ngantuk. Kalau Ya, anaknya ngantukan, sih laparan ngantukan. ya. Oke, gitu aja harapannya apa Pak? Harapannya ke masyarakat dapat sehat dan kita terbebas dari virus corona. Amin. Oke, terima kasih Pak Basuki. Sudah bersama Pak Camat Pulau Gadung dan Bapak Lurah Jatinegara Kaum selaku tuan rumah. Pak Camat sudah berkeliling berapa kecamatan Bapak Kelurahan Pak? Dari hari apa? Ya, dari sejak tanggal 14 ya. 18. Ya, kita sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi dinamis ya, tempat dinamis ya. Selain memang sudah dilaksanakan juga di tempat statis yaitu di puskesmas, tempat dinamis seperti misalkan saat ini di sekolah kita lakukan juga. Seluruh unsur atau sumber daya yang ada di tiap-tiap kelurahan itu kita kerahkan. RW, Pak RT, PKK, kader dasawi
Wisma, Gandu, kita kerahkan untuk memandu, mengajak para lansia ini melakukan vaksinasi. Dan alhamdulillah kita sudah mulai meningkat, kesadaran warga juga mulai banyak yang ingin divaksin. Bahkan sampai FKDM dan RPT juga kita dilibatkan demi kelancaran dan kesuksesan si lansia ini ya Pak ya? Betul, kan tadi saya sampaikan bahwa semua sumber daya yang ada di kelurahan akan ikut berpartisipasi mengajak lansia ini vaksinasi. Bahkan ada sampai RW itu ada juga yang menyewa mikrolet. Oh iya, tadi ada Pak ya, bajai dan kemudian Pak, ini kan kita di awal-awal mengalami sentimen negatif ya soal vaksinnya. Bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut Pak? Saya terus bersama Satgas di tingkat RW maupun RT terus mempromosikan terus bahwa ini saya sampaikan bukan masalah program pemerintah, bukan siapa yang menjadi pemimpin pemerintah, tapi ini adalah kemanusiaan, operasi kemanusiaan untuk mensejahterakan dan mensehatkan masyarakat. Itu yang selalu saya gaungkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat percaya akan hal itu, bahwa masyarakat juga ingin sehat, ingin ekonomi pulih, kita bisa hidup dengan new normal. Kemudian juga ada masyarakat dengan alasan takut, sakit dan sebagainya, ternyata setelah disuntik mereka menyampaikan tidak ada efek samping yang membahayakan. Kalau efek samping yang umum itu hal yang lumrah lah. Dulu kita waktu kecil juga sering disuntik polio, imunisasi terus besoknya panas dan sebagainya, itu gejala umum lah. Harapan saya tentu seluruh masyarakat di Kecamatan Pulau Galung ini nanti pada gilirannya ikut serta divaksin. Sekarang kita memang fokus kepada lansia. Kita juga berharap kepada masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan sampai dengan lembaga-lembaga kesehatan yang diakui baik oleh pemerintah maupun dunia internasional itu menyatakan bahwa pandemi ini sudah dicabut ya Pak sebagai bencana internasional. Betul. Sukseskan vaksin COVID 2021. Salam sehat. Terima kasih Bapak. Itu tadi wawancara saya bersama Bapak Camat Pulau Gadung dan Bapak Lurah selaku tuan rumah Wali Tiga Graum. Beberapa orang sudah gue wawancara dan kali ini gue bersama seorang dokter. Assalamualaikum dok. Ya. Dengan dokter siapa? Saya dengan dokter Gigi Dia, Dokter Puskesmas Kelurahan Jatinegara Kaum. Kepala Puskesmas Jatinegara Kaum. Yang saya mau tanyakan ke dokter, kira-kira dokter tahu nggak apa sih kandungan di vaksin tersebut gitu? Ya seperti kita ketahui ya, vaksin kita yang pakai sekarang kita produksi dari Bio Farma. Kandungan Sinovac itu jadi virus yang mati yang dibuat vaksin, jadi bukan virus hidup. Jadi yang disuntikan ke tubuh kita itu virus mati. Diharapkan dengan kita melakukan vaksinasi nanti akan terbentuk antibodi biasanya setelah 28 hari dari vaksinasi kedua. Itu gunanya antibodi, bila terpapar atau virus kita masuk ke dalam tubuh, jadi antibodi kita udah mengenal virus COVID nih yang datang nih. Jadi antibodi kita menghalang virus COVID itu, kedepannya gejalanya tidak akan menjadi berat, jadi gejala ringan. Walaupun sudah divaksin tetap bisa terpapar, cuma gejalanya ringan. Kan gosipnya kan selama ini ada sentimen negatif akibat hal yang pertama adalah dikatakan vaksinnya kadaluarsa. Ya, itu bagaimana ya sebenarnya yang terjadi? Memang vaksin yang sekarang itu kadaluarsanya itu tidak panjang. Karena memang kan dalam emergensi ya, dalam daruratan, tapi memang vaksin yang kita pakai itu tidak kadaluarsa, itu ada expire-nya. Memang expire-nya itu bulan Mei tahun 2021. Jadi sebelum bulan Mei kita habiskan vaksin kita dulu, nanti untuk vaksin selanjutnya kita pakai produksi yang baru. Bio Farma ini kan pabrik lokal ya di Indonesia kan. Nah, sementara kan ini impor kan vaksinnya kan. Itu bagaimana? Maksudnya buat di sana, di packing di sini, atau dikasih resep di sana, dibuat di sini atau bagaimana? Bahan bakunya dari sana, produksinya di sini. Oh, seperti itu. Ibarat mobil Kijang numpang merek, rakitnya di Indonesia kayak gitu. Ada lagi katanya varian vaksin baru Z apa ya? Iya itu apa lagi dok? Bedanya sama yang Sinovac apa? Kalau Sinovac kan buatan dari Cina. Kalau yang Astra itu kalau nggak salah dari Jerman ya? Iya dari Jerman gitu. Tidak ada distribusi ke Indonesia, cuma karena kemarin ada kasus di Inggris yang menyebabkan pembekuan darah. Jadi sementara vaksin itu tidak kita berikan dulu, tetap Sinovac. Direvisi ulang ya. Kenapa kita pilih Sinovac? Karena hasil uji coba pada relawan itu efek sampingnya lebih ringan. Di Bandung, dok, saya dengar lagi di Bandung ada varian COVID baru, virus baru lagi. Itu bagaimana kelanjutannya sampai sekarang? Kabar yang di Bandung itu? Karena jenis
baru ya, jadi dia selalu bermutasi. Bermutasi. Tapi menurut penelitian, vaksin Sinovac ini bisa menghambat virus mutasi baru itu. Kayak Masih bisa efektif untuk mutasi yang baru itu. kalau secara awam saya amuba ya, membelah diri gitu. Ted, Ya. kenapa sih banyak juga beberapa lansia yang reaktif sekali gitu? Apakah karena dia tidak mau jujur saat screening atau apa dok kira-kira? Reaktifnya apa? Ya efeknya yang sampai ya pokoknya dia punya hipertensi dia nggak ngaku, dia punya diabetes dia nggak ngaku, jadi efeknya kemana-mana. Bahkan yang sempat mereka takutkan kan meninggal gitu-gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih sampai seperti itu dan kenapa gitu? Sebenarnya kan rekomendasi dari Persatuan Dokter Penyakit Dalam yang terbaru itu untuk hipertensi, pasien dengan riwayat komorbid hipertensi, diabetes, jantung itu bisa untuk divaksin. Kalau yang hipertensi itu jadi ada batas maksimal tensinya 180/110. Diabetes mellitus itu bisa divaksin dengan catatan tidak ada komplikasi akut, dan yang minum obat pengencer darah juga itu bisa untuk divaksin. Kalau penyakit jantung bisa divaksin. Jadi proses vaksinasi kita kan ada screening dari dokter ya. Yeah. Jadi memang tanya riwayat penyakitnya, ada diabetes, tensi, itu minimal ada 5 penyakit yang dia idap, itu biasanya kita tunda untuk vaksinasi gitu. Tapi kalau bisa cuma 1 atau 2, asal dia terkontrol dan minum rutin obat dari dokter, itu biasanya lanjut ke vaksinasi. Dok, apa proses masuk ke puskesmas itu rumit nggak dok? Maksudnya dalam distribusi vaksin ini sampai ke wilayah itu lama nggak sih prosesnya? Apa memang terjadwal atau bagaimana dok saat pembagian vaksin itu? Ya memang sudah dijadwalkan dari Dinas Kesehatan, jadi kita ambil vaksin ke sana, nanti dari puskesmas kecamatan didistribusikan ke kelurahan-kelurahan. Tapi memang karena stok vaksinnya masih terbatas, jadi kita juga dibatasi untuk vaksin ke kelurahan-kelurahannya. Setelah lansia ini ada profesi khusus nggak atau tokoh siapa yang akan divaksin? Targetnya ASN, guru-guru, Oke. tokoh agama. Oke. Ya, setelah ini selesai mungkin nanti akan masyarakat umum. Sehat-sehat buat semuanya ya. Iya. Kita doanya. Kalau dari Dinkes memantau COVID, pertumbuhan angka COVID, kalau dari kami memantau kebutuhan pangannya. Jadi kebutuhan dan bantuan sosialnya. Ayolah, COVID itu ada, cuma nggak kelihatan. Ya sekarang di masyarakat tuh pasti nggak percaya kalau COVID itu ada. Iya, sentimen seperti itu ada baiknya pihak-pihak atau oknum yang seperti itu tidak sama mempengaruhi yang percaya COVID. Gitu aja, baik itu udah kembali ke masing-masing. Jika kalian memang cuek terhadap COVID, menganggap itu tidak ada, tolong jangan meresahkan yang lain. Kami ini yang sudah bagaimana letihnya, sudah bagaimana totalitasnya terhadap pencegahan COVID dan ingin segera pulih kembali normal ya tentunya ya dok. Ingin pandemi ini segera berakhir, biar kita bisa hidup normal lagi. Kita aku capek loh, bener loh. Capek tenaga ya, pikiran. Gitu itu aja sebenarnya dari segi masyarakatnya kadang tidak partisipatif. Susah sekali untuk berkoordinasi, dimintai info suka tidak transparan, dan ketika ada polemik atau reaktif terjadi, kamilah yang dicari. Ya itu aja dok, ya kita sama-sama harapannya sama lah, semua orang-orang di sini ini masih pada menunggu semua. Mudah-mudahan ini adalah langkah terakhir dari penuntasan COVID-19 di Indonesia dan seluruh dunia. Itu aja dok, terima kasih atas wawancara dan infonya. Sukseskan vaksinasi COVID-19 2000, pandemi cepat berakhir. Kita bisa melaksanakan bulan Ramadan secara khusyuk, hikmat, dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga sebagai mestinya. Oke, saya Awal mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit. Makasih Mas Awal. Iya. Jalannya pelan-pelan saja, teman-teman tolong dibantu ya. Nomor urut 191 sampai dengan 200 sini ya. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Banyak teman-teman petugas. 191 sampai 200.